Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya jangan lupa yang belum untuk subscribe dan untuk klik like-nya serta klik itu loncengnya, dan juga share ke teman-teman saudara supaya mereka juga mendapatkan ilmu baru kalau mereka belum tahu dari yang saudara pelajari. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa telepon Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Dan kalau saudara juga ingin atau tergerak untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di bawah ini juga. Baik, kali ini pertanyaan datang dari saudara Paul Naes lagi. Seperti saya katakan, ada banyak pertanyaan, jadi saya jawab satu-satu. Ada yang sudah saya jawab, ada dua sudah ya, 1 dan 2 kemarin. Pertanyaannya ada 20, sebentar. Banyak sekali pertanyaannya. Dan ini akan saya jawab tergantung waktunya, nanti berapa yang akan saya jawab. Tapi saya jawab satu-satu. Pertanyaan dari saudara Paul Naes dari Papua yang ketiga adalah, berdoa kepada para kudus itu dari Kristen mula-mula atau pada tahun berapa? Saudara, kalau berbicara tentang berdoa kepada orang kudus, kepada malaikat, kepada Bunda Maria, yang artinya pada makhluk, itu tidak ada ajaran begitu. Karena berdoa itu hanya kepada Allah. Tetapi meminta doa, meminta bantuan doa kepada mereka yang sudah ada di surga sana atau di Firdaus sana, di alam yang lain itu diizinkan. Kenapa? Karena selama di dunia saja kita saling mendoakan. Dan kita baca di dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus. Kalau selama di dunia ini kita saling mendoakan untuk segala orang kudus, orang beriman. Dan doa itu diarahkan kepada Kristus yang di surga. Nah sekarang orang-orang ini yang kita anggap ya entah orang kudus atau Maria atau malaikat, itu mereka tinggalnya dengan dia yang kepadanya kita arahkan doa kita. Bukankah itu masuk akal kalau meminta bantuan kepada mereka untuk mendoakan kita kepada Kristus? Mungkin orang bertanya, mereka kan sudah mati, tidak ada hubungan dengan kita. Loh, kalau begitu berarti kebangkitan Kristus itu, karya Kristus itu tidak mengubah apa-apa. Karena yang memisahkan alam sana dengan alam sini adalah dosa. Padahal tujuan Kristus datang adalah untuk menyatukan apa yang di surga dan di bumi. Kita baca Efesus pasal 1. Ayatnya 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak. Nah, ini ada rahasia kehendak Allah. Rahasia kehendak Allah apa? Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan. Nah, jadi rahasia itu sesuai dengan rencana kerelaan Allah. Jadi ada punya kehendak. Sejak kapan? Ditetapkan dari semula. Jadi rencana kekal. Apa sih rencana kekalnya Allah ini? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan. Nah, rencana itu adalah persiapan kegenapan waktu. Waktunya kapan? Ya waktunya itu kalau Kristus datang. Sebab itulah namanya kegenapan waktu. Coba kita baca Galatia 4 ayat 4.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Nah anaknya. itu, jadi kegenapan waktunya Allah itu ketika Kristus datang. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Itu genap waktunya. Kembali kepada Efesus tadi, kalau gitu kegenapan waktu yang direncanakan sejak kekal itu sudah mulai terjadi dengan datangnya Kristus, terutama dengan kebangkitannya. Dari kematiannya, lalu kebangkitannya. Terus, baca. Persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun Nah yang di itulah bumi. rencananya Allah. Jadi ketika waktunya datang, inginnya Allah atau kehendak Allah sejak kekal adalah mempersatukan yang di surga dan yang di bumi di dalam Kristus sebagai kepalanya. Nah kalau begitu, ketika Kristus telah datang, dan kita masih mengatakan ini kan terpisah yang surga dan bumi, berarti Anda meremehkan karya Kristus dan kehendak Allah. Yang memang inginnya adalah di surga dan bumi itu bersatu. Jadi ketertutupan surga bagi orang beriman yang di bumi ini oleh dosa telah disingkirkan dan jalan ke surga itu telah terbuka. Bukan saja untuk masuk surganya, untuk hubungan dengan mereka yang di sana pun itu telah terbuka. Terutama dilambangkan dengan ketika Kristus disalibkan. Tabir bait Allah robek, terbelah dua. Itu lambang terbukanya antara yang di bumi dengan yang di surga. Sebab di belakang tabir bait Allah itu ada peti perjanjian atau tabut perjanjian di mana Allah hadir. Dan ketika Allah berbicara dengan Musa, berbicaranya dari belakang tabir itu. Berarti tabut perjanjian itu lambang surga itu sendiri, lambang hadirat Allah, dan tertutup yang hanya imam agung sekali setahun boleh masuk. Coba kita baca dalam Imamat 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah, dari mana? Dari belakang tabir. Dan tidak sembarang orang boleh masuk situ. Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam Dan tempat tidak kudus. bisa, lambang-lambang ke surga itu masih tertutup, tidak sembarang waktu. Kapan boleh masuknya? Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun. Setiap tahun. Kapan itu? Yaitu hari raya pendamaian. Jadi setahun sekali boleh masuk dengan membawa korban pendamaian. Berarti itu menunjukkan bahwa jalan ke alam sana itu masih tertutup. Tetapi setelah Kristus disalibkan dan mati, tabir itu robek, terbelah dua, lambang jalan ke sana terbuka. Bukan saja untuk orang yang akan diselamatkan, tetapi untuk mereka yang sudah selamatkan, hubungan dengan saudaranya di sana tidak tertutup lagi. Nah, kalau hubungan yang di dunia ini sesama yang ada di dunia dikatakan segala orang kudus yang di dunia ini adalah dengan doa. Coba kita baca dalam Efesus 6 ayat 18 tadi. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita berdoanya kepada Allah untuk orang kudus dalam persekutuan dengan orang kudus yang lain. Jadi sebenarnya kalau secara strict secara Alkitab, kita bukan berdoa kepada orang kudus atau malaikat. Kita memohon bantuan doa mereka. Dan kita satukan dengan doa kita, karena baik mereka maupun kita sama-sama punya satu kepala, yaitu Kristus. Dan kepada Kristus itu kita berdoa. Kembali kepada Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Efesus pasal 1 ayat 8. Ayat 9. Atau 10 saja langsung. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Waktunya sudah datang, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah di surga. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya, bagi malaikat maupun orang kudus ada di bawah kaki. Berarti tidak ada alasan kita
sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka yang di sana, karena kita sudah di dalam Kristus yang menyatukan. Jadi kita tidak berdoa kepada orang-orang itu, tapi kan orang-orang itu dekat dengan Kristus, ada di hadirat Kristus. Mereka berdoa kepada Kristus, kepada Allah Bapa di dalam Kristus, atau melalui Kristus. Maka kalau di dalam dunia kita saling mendoakan semua orang kudus, maka ini kelanjutan daripada yang praktek yang di dunia ini. Kita meminta doa mereka, dan mereka mendoakan kita. Nah, pertanyaannya. Nah, untuk itu juga kita harus ingat, para rasul itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi abad pertama. Belum ada teologi macam-macam ini sekarang, zaman itu. Ya, yang larangan berdoa, meminta doa orang kudus itu kan sesudah reformasi Protestan munculnya. Ya, para reformator itu bukan orang Yahudi, mereka orang Eropa. Jadi kalau kita melihat prakteknya para rasul, tanyanya bahkan jangan pada orang Eropa yang tidak tahu, yang hidupnya 15 abad kemudian dari zamannya awal kekristenan. Kita tanyanya prakteknya orang Yahudi. Lu Romo dari mana kita tahu prakteknya orang? Pertama, orang Yahudi sampai sekarang melakukan doa kepada untuk orang-orang yang meninggal. Yang sesudah reformasi itu kan nggak ada, nggak boleh. Malah dikatakan itu dosa melakukan doa pada orang meninggal katanya. Tapi itu praktek gereja sejak selama 15 abad sebelum ada reformasi. Dan itu mempunyai dasar dari prakteknya orang Yahudi. Sampai sekarang orang Yahudi mendoakan orang mati namanya kadis. Doa itu kadis, itu mendoakan orang mati. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana prakteknya orang Yahudi, ya mari kita lihat praktek itu dalam khasanah tulisan Yahudi. Meskipun mungkin kita tidak percaya kitabnya itu, tapi itu menunjukkan ada praktek itu, bahwa itu ditulis dalam kitab itu. Contohnya, kita baca di dalam 2 Makabe pasal 15 ayat 12. Mungkin saudara-saudara yang tidak tahu sejarah pengkanonan Alkitab, itu kan tambahannya gereja Katolik. Enggak, saudara. Gereja Katolik tidak nambah apa-apa. Nanti saudara akan dituduh oleh gereja Katolik, orang-orang saudara Katolik, orang Protestan mengurang-urangi kitab suci, itu pun juga tidak benar. Sejarahnya adalah kitab Makabe itu bagian sah daripada kitab suci purba terjemahan Yunani di Alexandria yang diterjemahkan 300 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir oleh masyarakat Yahudi yang tidak lagi berbahasa Ibrani, namanya Septuaginta. Nah, di dalam kitab Septuaginta itulah, dalam terjemahan Yunani itulah ada kitab Makabe ini. Bahkan kalau dalam gereja Katolik, Makabenya cuma 1 dan 2 saja. Tapi dalam Septuaginta itu ada 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. Itu kalau kita mengikuti Septuaginta. Dan itulah kitab yang digunakan oleh gereja purba untuk menginjili orang-orang non-Yahudi. Nah, mungkin saudara tanya, loh, lalu gitu yang Protestan itu menggunakan kanonnya orang Yahudi namanya Masoret. Dalam bahasa Ibrani yang memang tidak ada kitab-kitab ini. Mengapa? Karena pada waktu 300 tahun sebelum Yesus lahir, kitab suci Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di Alexandria, Mesir. Kanon kitab suci Perjanjian Lama itu belum ditegaskan, sehingga ada sastra-sastra rohani Yahudi yang ikut diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Yunani tadi, yaitu yang akhirnya di dalam gereja Katolik disebut Deuterokanonika, meskipun tidak semuanya diterjemahkan, artinya kanon yang kedua. Di dalam gereja Ortodoks kitab-kitab itu disebut sebagai kitab Anaginoskomená. Nah, Protestan karena mengikuti kanonnya orang Yahudi Palestina yang itu dikanonkan dalam reaksinya terhadap berhasilnya kitab Septuaginta membuat orang-orang Yahudi menjadi Kristen,
diadakanlah konsili atau rapat umum oleh para pimpinan Yahudi di kota Yamnia pada tahun 90, di mana kitab Septuaginta tidak boleh lagi digunakan. Jadi secara penggunaan dalam gereja, Septuaginta lebih tua. Karena Masoret yang sekarang digunakan Protestan itu baru dikanonkan tahun 90 di Yamnia sebagai reaksi terhadap Septuaginta yang sangat berhasil di dalam mentobatkan banyak orang kepada Kristus. Sehingga akhirnya umat Yahudi sendiri akhirnya membuat tafsiran, terjemahan sendiri dalam bahasa Yunani. Symmachus, ada beberapa orang menerjemahkan terjemahan bahasa ini, tapi tidak cukup berhasil. Sesudah tahun itu ya ketika itu dilarang. Berarti kalau begitu, ini bukan Katolik nambah, tapi juga bukan Protestan mengurangi, hanya Protestan tidak tahu aja. Itu Protestan menggunakan kanonnya orang Yahudi, bukan kanon yang digunakan orang Kristen dalam bahasa Yunani, Septuaginta yang akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ya. Dan oleh saudara-saudara Protestan, apa yang disebut Deuterokanonika di dalam gereja Katolik itu disebutnya apokrifa. Di dalam gereja Ortodoks namanya anaginoskomenon. Kitab-kitab yang layak dibaca. Artinya apa? Dibaca boleh. Sebab itu isinya banyak nasihatnya bagus dan isinya juga sejarah. Kita tidak tahu apa yang terjadi antara Maleakhi dan Matius kalau kita tidak baca kitab-kitab ini. Perkembangan apa yang terjadi? Sejarah apa? Dalam kitab Makabi kita tahu sejarahnya. Oh, ini ada ini, ada ini, ada ini. Oleh karena itu dalam seminari yang betul-betul bonafit ya, kalau mau belajar perjanjian baru, latar belakang perjanjian baru, kitab-kitab ini dipelajari isinya gitu loh. Berarti masih diperlukan gitu. Jadi jangan dulu itu kitab sesat-sesatnya di mana baca aja belum mengatakan sesat. Baca dulu. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks, karena gereja Ortodoks mengikuti para bapak gereja purba bahwa mereka tahu aslinya bahasa Ibrani, tetapi itu dalam bahasa Yunani dan terikutkan sastra-sastra rohani ini dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani diterjemahkannya. Maka mereka mengatakan kitab ini memang bukan kanon. Kalau di Katolik namanya kanon yang kedua karena itu reaksi terhadap reformasi di gereja Barat sesudah Konsili Trente ditetapkan itu juga kanon yang sah dari kitab suci. Kalau gereja Ortodoks karena tidak pernah mengalami gangguan dari peristiwa reformasi, ya tetap dalam posisi purbanya. Kitab itu layak dibaca anaginoskomenon, tetapi tidak membuat dogma dari ayat-ayat dari ajaran yang ada dalam kitab itu. Layak untuk dibaca sebagai renungan pribadi. Baik. Nah, kitab Makabi, 2 Makabi itu termasuk kitab anaginoskomenon. Mungkin kita tidak akan membuat dogma dari ini, tetapi ada bukti bahwa orang Yahudi zaman itu berdoa untuk orang mati. 2 Makabi 15 ayat 12 dan seterusnya. Adapun penglihatan itu adalah sebagai berikut. Telah tampak olehnya bekas imam besar Onias. Nah, ini Onias. Sedang apa? Seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Terus? Ia tengah bersembahyang untuk seluruh masyarakat. Waktu ini Onias sudah meninggal. Dalam penglihatan dilihat Onias yang sudah meninggal ini apa? Sedang berdoa. Sembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Aduh. Jadi kalau begitu, orang Yahudi pada zaman ini bukan kitabnya karangannya gereja Katolik loh ya. Ini memang kitabnya Yahudi. Dan ini juga bukan karangannya gereja Ortodoks. Karena kami, baik Katolik maupun Ortodoks yang dua-duanya berasal dari zaman purba, itu mewarisi dari gereja purba. Jadi ini prakteknya orang Yahudi gitu loh. Oleh karena itu melihat dari data kitab Makabi ini, ternyata orang Yahudi zaman itu percaya orang mati bisa berdoa. Meskipun gereja Katolik itu menggunakan dasar untuk ajaran api penyucian, yang gereja Ortodoks tidak memiliki ajaran itu dan tidak mempercayai ajaran itu. Ya, Luther menolak itu karena itu dibagian dasar sebagai ajaran api penyucian dalam gereja Roma. Sehingga akhirnya seluruh doa-doa orang mati itu dinyatakan
salah semua gitu. Akhirnya diikuti oleh gerakan Protestan selanjutnya sebagai reaksi dari sejarah itu. Karena gereja Ortodoks tidak mengikuti tidak memiliki ajaran tentang api penyucian itu, ya. Maka ini tidak menjadi dasar tentang api penyucian, tetapi ini sebagai bukti bahwa orang yang telah meninggal itu berdoa, diyakini berdoa menurut keyakinan orang Yahudi purba ini. Dan ingat, ini kitab yang sudah ada sebelum gereja awal. Berarti kalau begitu orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen masih memiliki cara pemikiran ini gitu kan. Nah, juga dalam kitab yang lain itu juga kitab yang kita tidak mengakui sebagai kanon, tapi itu bukti tertulis bahwa orang Yahudi itu ada percaya kepada doa bagi orang meninggal. Orang meninggal itu bisa berdoa. Ada kitab namanya kitab Henoch. Dan kitab Henoch ini dikutip dalam kitab Yudas. Yudas 1 ayat 8. Bukan, Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Oke. Berarti kitab Henoch menghormati kitab Yudas menghormati kitab Henoch, dan itu kata-kata itu dikutip dari Henoch pasal 1 ayat 9. Nih, saya bacakan ya bunyinya. And behold, dan lihatlah, he cometh, dia datang, with 10,000 of his holy ones, dengan puluhan ribu orang-orang kudusnya, to execute judgment upon all, untuk melaksanakan penghakiman atas semua, and to destroy all the ungodly, dan untuk menghancurkan orang-orang yang fasik, and to convict all flesh, dan untuk meyakinkan semua daging, maksudnya semua manusia, of all the works of their ungodliness, dari semua karya-karya kefasikan mereka, which they have ungodly committed, yang mereka lakukan secara fasik, and of all hard things which ungodly sinners have spoken against him, dan semua kata-kata kasar yang orang-orang tak bertuhan, orang-orang berdosa yang tak bertuhan itu telah katakan melawan dia. Ya mungkin tidak secara literal, tetapi jelas itu dikutip dari kitab Henoch. Ini kitabnya masih ada. Ya, saya punya ini. Jadi meskipun kita tidak mengakui ini bagian dari kitab suci, kalau Rasul Yudas mengutipnya sebagai poin, bukan mengakui keseluruhannya, untuk membuat poin saja, maka kita melihat bahwa di dalam kitab ini kita dapat melacak keyakinan orang Yahudi waktu itu tentang bagaimana orang yang sudah meninggal itu. Coba kita baca di dalam 2 Henoch. Ini ada dua bagian kitab Henoch ini ya. Sebentar. Pasalnya yang dalam Henoch pasal 9 ayat 3 mengatakan, kepada engkau ya orang-orang kudus di surga, jiwa-jiwa manusia memohon doa, mengatakan, bawalah permasalahan kami di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Ini dari Henoch 9 ayat 3. Kita baca juga dalam kitab Henoch 39 ayat 5. Mataku melihat tempat tinggal dari para orang kudus dengan para malaikat-malaikat suci. Mereka memohon dan mendoakan serta berdoa bagi anak-anak manusia. Di dalam Henoch pasal 99 ayat 3, orang-orang yang saleh di atas bumi diberitahu untuk mengangkat doa-doa mereka sebagai suatu peringatan dan menempatkan doa-doa itu sebagai suatu kesaksian di hadapan para malaikat,
agar mereka boleh menempatkan dosa-dosa dari orang berdosa itu sebagai suatu peringatan di hadapan Allah. Jadi kalau gitu, menurut hati ini, Henoch ini, para malaikat membawa doa-doa orang kudus, ya kan? Di dalam Henoch pasal yang ke-104 ayat 1 kita membaca, di surga para malaikat mengingat engkau untuk kebaikanmu di hadapan kemuliaan dari Yang Maha Besar. Teks-teks ini menunjukkan bahwa paling tidak beberapa orang Yahudi pada abad pertama percaya bahwa malaikat di surga itu berdoa untuk mereka yang ada di bumi dan mempersembahkan doa mereka kepada Allah. Mereka yang ada di surga adalah Onias, Yeremia, dan para malaikat yang sangat terlibat dengan mendoakan orang-orang yang punya masalah di atas bumi. Ini keyakinan orang Yahudi abad pertama. Terus, dan kalau kita melihat, kelihatannya ada latar belakang ini ketika Yesus mengatakan, Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 Bagaimana orang benar. para malaikat di surga bersukacita melihat orang berdosa di bumi kalau mereka tidak merhatikan? Berarti ini latar belakangnya adalah apa yang diyakini orang Yahudi sebagaimana yang tertera dalam datanya kitab Henoch. Kita baca juga dalam Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa. Jadi menurut saat ini anak-anak kecil itu ada malaikatnya, malaikatnya di surga. Memandang wajah Bapa. Untuk apa memandang wajah Bapa? Mendoakan. Jadi ayat-ayat perjanjian baru itu mengasumsikan apa yang diyakini orang Yahudi sebagaimana datanya baik di dalam kitab 2 Makabe 15 tadi maupun di dalam pasal-pasal di dalam kitab Henoch. Jadi kalau kita mengikuti kekristenan abad pertama, ya itulah yang diyakini. Jadi kalau ditanya sejak kapan berdoa kepada orang kudus, tidak ada berdoa kepada orang kudus itu. Memohon bantuan orang kudus, mendoakan kita. Kalau berdoa itu kepada Allah di dalam Yesus. Ya, terus kita lanjutkan. Nah, kalau gitu praktek itu kapan ya? Sekarang kita tahu ya landasannya dan juga di dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu. Nah, ini konteksnya adalah ayat 11. Pasal 11. Coba sebutkan nama orang rasul di pasal 11 itu. Karena iman Habel telah mempersembahkan. Habel. Terus siapa lagi? Karena iman Henoch. Terus. Karena iman maka Nuh. Terus. Karena iman Abraham. Terus. Karena iman juga Sarah. Kita baca lagi, kita ayat yang ke-20. Karena iman maka Ishak ayat 21. Karena iman maka Yakub. Yakub 22. Karena iman maka Yusuf. Ayat 23. Karena iman maka Musa. Dan seterusnya. Inilah yang disimbolkan dalam Ibrani 12 ayat 1. Apa? Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, berarti orang Kristen pertama, penulis, entah siapa penulisnya Ibrani, kalau gereja mengatakan ini Paulus yang menulis. Tapi sarjana banyak punya pendapat. Bagaimanapun itu sebagian dari kitab suci. Dalam kitab suci sendiri kalau begitu dikatakan wherefore, oleh karena itu seeing, karena mengetahui we also, kita juga are, bukan was ya, are atau were. Jadi masa kini ini, masa hidupnya orang Kristen di dunia ini,
Kempesebot dikelilingi. Berarti kitab Ibrani percaya orang-orang yang disebutkan tadi masih hidup, mengelilingi kita, dikelilingi with so a great cloud of witnesses. Dengan begitu banyaknya saksi-saksi yang mengelilingi kita seperti awan. Berarti mereka itu memperhatikan kita. Emangnya melihat itu aja? Tidak. Memperhatikan kita. Berarti kalau begitu, di dalam kitab suci sendiri, kita melihat kelanjutan dari kepercayaan orang Yahudi purba. Ya, makanya kalau kita membaca tanpa rasa praduga teologi tertentu, kita lihat ternyata orang Kristen purba itu percaya. Malaikat mendoakan, mengetahui yang di bumi. Ini orang yang sudah meninggal itu menjadi saksi bagi kita. Bagaimana kalau mereka sudah tidak ada kaitan dengan kita, bagaimana mereka menjadi saksi? Ya kan? Kita lanjutkan juga di dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan padanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan. Jadi malaikat membawa doanya orang kudus. Ini sebenarnya dikatakan dalam Henokh kan. Berarti kita Wahyu pun mempunyai pemikiran yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Henokh. Para malaikat mempersembahkan doa orang kudus di hadapan Allah. Ya, kita baca juga di dalam Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Teruskan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, itu berbicara tentang penganiayaan. Ternyata orang yang dia jadi martir itu sekarang ada di sana berjubah. Masih ada, dilihat oleh Yohanes. Terus? Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka orang yang dikuduskan dan mereka menjadi martir, mendapatkan penghiburan di surga. Kita baca juga lagi ayat ini di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Nah, ini yang ada jiwanya. Mereka dibunuh, tapi jiwanya masih dilihat oleh Yohanes. Di mana? Di bawah mezbah, artinya di hadirat Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Terus? Dan mereka berseru dengan ternyata mereka masih bisa berseru loh. Orang ini sudah mati itu. Jiwanya berseru. Apa katanya? Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan mereka tahu bahwa dunia belum dihakimi, kan mereka tahu apa yang di dunia. Dan mereka berdoa kepada Allah. Ini prinsip-prinsip yang ada dalam kitab suci, yang karena dogma tertentu kita dibutakan untuk melihat ini. Atau tidak diizinkan untuk berpikir seperti itu. Tapi marilah kita jujur pada data. Bukan karena dogma. Jujur pada data yang ada di sana dalam kitab suci. Juga kita baca dari Wahyu 16 ayat 4 sampai 7. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala pengadilan. Dan tentunya bukan mezbahnya ada mulutnya ngomong itu, enggak. Kan di bawah mezbah itu ada orang kudus. Ya, tadi kan dibilang jiwa-jiwa orang kudus ada di bawah mezbah. Baca lagi dalam
di dalam Wahyu 6 ayat 9 tuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah Terus? dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Terus? Dan mereka berseru Nah, dengan itu suara nyaring. Dari bawah mezbah. Nah, ketika Wahyu 16 mengatakan tentang mezbah berdoa, ya pastilah ini yang dimaksud gitu. Terus gimana katanya? Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Ya. Teruskan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya Sampai ke ayat atas 7. matahari. Itu sampai ayat 7 ya? Sudah ya. Jadi kita melihat di situ, saudara, kalau kita jujur pada Alkitab, bukan ditutupi mata kita oleh dogma tertentu yang anti ajaran gereja purba, mengatakan tidak ada hubungan dengan orang mati dan orang yang hidup. Ini ayat-ayat Alkitab yang mempunyai kelanjutan dengan cara pemikiran, dengan keyakinan Yahudi pada abad pertama yang dapat kita lihat dalam kitab Makabe, 2 Makabe maupun dalam ayat-ayat dalam kitab Henokh itu. Nah, jadi kalau gitu di dalam Kristus, apalagi Kristus sekarang ada di surga, hubungan orang beriman di dunia dengan hubungan dengan mereka yang sudah di sana itu sangat intim dalam doa. Kita baca karena dengan kematiannya Kristus telah mengalahkan kematian. Itu coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Kuasa maut yang memisahkan kita dengan Satan sini sudah dipatahkan oleh Yesus. Ya, saya katakan tadi itu disimbolkan dengan tirai bait Allah yang terbelah itu. Yesus telah membuka jalan yang baru. Kalau setelah Kristen kita malah mengatakan seperti orang luar, oh tidak ada hubungan dengan orang-orang mati lah. Berarti kalau itu untuk apa Kristus merobek itu? Untuk apa surganya masih tertutup? Dalam Kristus surga itu telah terbuka. Dalam artian kita boleh saling mendoakan. Ini bukannya kultisme. Kalau kultisme itu mencari orang-orang mati dalam pengertian bahwa kita ke kuburan minta tolong orang mati, itu kultisme. Ini persekutuan orang kudus. Dan kita tidak percaya orang kudus itu bisa mendoakan memberikan kekuatan sesuatu pada dirinya sendiri. Tidak, mereka berdoa kepada Allah. Kalau dalam hidup saja orang-orang beriman itu bisa diberi macam-macam karunia Roh Kudus. Masih ada dosa loh ini. Apalagi mereka yang sudah dikuduskan, hidup tanpa kedagingan lagi. Pastilah karunia itu bekerja lebih besar. Sehingga kalau mereka bisa menolong kita dengan mukjizat, itu dikarenakan karunia Roh Kudus yang bekerja kepada kita. Seperti yang di bumi ini ketika ada orang tertentu yang dapat diberi kuasa Allah untuk melakukan mukjizat. Itu juga karena karya Roh Kudus. Jadi bukan orang kudusnya itu sendiri. Maka kita tidak berdoa kepada orang kudus, tetapi kepada Allah dan memohon bantuan mereka. Mari berdoa sama-sama dengan kita. Termasuk Bunda Maria, termasuk malaikat yang kita sebutkan tadi, termasuk orang-orang kudus yang sekarang sudah ada di sana. Maka mari kita baca lagi kalau gitu di dalam Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar mulai ayat 21 dah. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Itu di Gunung Sinai. Untuk orang-orang Israel, penyataan Allah itu dalam Gunung Sinai, datangnya ke Gunung Sinai. Beda dengan kita, terus kan. Tetapi kamu sudah datang di Bukit Sion. Nah, kita datangnya ke Bukit Sion, bukan Bukit Sinai. Sion itu apa? Yaitu Golgota itu. Ketika Kristus disalibkan. Di situ kehendak Allah dinyatakan. Terus ke kota Allah yang itu membawa kita dari Bukit Sion itu ke
ke kota Allah yang hidup, itulah Yerusalem baru, itulah Firdaus. Tempat penantian kalau kita meninggal nanti, menunggu sampai kebangkitan. Terus Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu nah, malaikat. ternyata di Yerusalem surgawi itu ada apa? Beribu-ribu malaikat. Terus Suatu kumpulan yang meriah. suatu kumpulan meriah yang mungkin memuji, mungkin berdoa, mungkin ya ramai sekali di sana. Terus Dan kepada jemaat anak-anak sulung. kepada gereja anak-anak sulung. Siapa anak sulung ini? Itulah orang-orang yang diselamatkan. Baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, karena kita menyatu dengan yang sulung, kita juga menjadi anak-anak sulung. Itulah jemaat anak sulung, artinya orang-orang yang diselamatkan. Itu ada di sana. Dan penulis surat Ibrani mengatakan, kita sudah datang. Bukan akan datang, sudah. Coba baca lagi ayat 22 itu, dari Ibrani itu. Tetapi kamu sudah datang. Sudah, bukan akan. Berarti pada saat ini, berarti kalau gitu hubungan dengan mereka yang di sana dengan sini sebagai persekutuan para kudus itu telah terjadi. Padahal persekutuan para kudus itu adalah persekutuan dalam doa menurut Efesus 6 ayat 18 tadi. Baca lagi Efesus 6 ayat 18 tadi. Dalam segala doa dan permohonan. Ya kan? Doa dan permohonan, terus Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya Ya. untuk segala orang kudus. untuk segala persekutuannya dengan sama orang kudus itu dengan doa. Dan mereka yang di sana juga, karena di dalam Kristus antara yang surga dan bumi telah disatukan, persekutuannya dalam doa. Jadi kita tidak berdoa kepada orang kudus, tetapi kita bersekutu dalam doa dengan orang kudus dan bersama-sama berdoa kepada Allah. Nah, setelah mengetahui ini, jadi pada waktu di dalam itulah yang memberikan fondasi dari perjanjian baru dari Alkitab mengenai mohon doa kepada para orang kudus untuk menunjukkan satunya antara surga dan bumi. Nah, ini mengajarkan orang Kristen bahwa mereka akan ikut ambil bagian di dalam kemuliaan Kristus di dalam hidup nanti. Jadi kalau ada kuasa doa, kita mohon bantuan doa pada orang kudus, lalu ada kuasa terjadi mujizat terjadi. Itu bukan dari setan, itu Kristus yang bekerja melalui rohnya, melalui orang-orangnya. Ini seperti kalau di dalam dunia ini orang mendapatkan didoakan oleh seorang tertentu yang punya karunia dan itu terjadi, bukan orang itu yang hebat, tapi Roh Kudus yang bekerja pada orang itu. Ya, jadi kalau begitu itulah yang menjadi landasan. Mengapa gereja sejak awal meminta doa kepada orang-orang, terutama para martir, ketika ke gereja banyak orang-orang yang mengalami martir, dibunuh dan meninggal. Nah, mereka mempunyai landasan ini, maka mereka berdoa. Jadi doa memohon bantuan kepada para martir, para orang kudus, Bunda Maria, itu dilakukan orang Kristen sangat awal sekali. Dan dokumen Kristen yang paling awal yang masih ada sekarang memberikan kesaksian tentang penghormatan gereja terhadap orang-orang kudus dan Bunda Maria. Ini bukan pengaruh pagan, tapi landasan karya Kristus yang sudah kita bicarakan tadi. Tidak usah saya ulang lagi. Ya toh? Jadi terutama sekali penghormatan pada orang kudus ini kita melihat dari salah satu catatan yang paling awal dari tulisan yang disebut tulisan para bapa Rasulia.
sesudah zaman Rasul. Pada waktu Polikarpus meninggal, Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Dan dia punya murid namanya Irenaeus, yang bukunya telah saya tunjukkan kemarin. Ya. Dari situ kita bisa melihat ajaran-ajaran gereja purba itu melalui tulisan orang-orang ini. Kalau kita tidak ini, maka kita kehilangan banyak hal. Makanya akhirnya muncul macam-macam ajaran baru, seolah-olah baru, padahal itu banyak ajaran sesat. Tapi kalau kita kembali lagi pada sumber aslinya, kekristenan purba, kita mengerti apa sih yang dipercaya gereja purba itu. Ya. Polikarpus dari Smyrna, dia menjadi episkop di Smyrna pada tahun 156. Sesudah kematiannya sebagai orang syahid, maka orang-orang Kristen mengambil tulang-tulangnya yang dianggap lebih bernilai dan lebih mulia daripada batu-batu permata dan daripada emas yang disepuh, ya, emas bukan disepuh, itu apa itu, yang ya diolah sedemikian hingga menjadi murni dan menyimpannya di tempat yang cocok. Di sana, ini dari kitab kematian Polikarpus, ya. Di sana, ketika kami, maksudnya orang Kristen, berkumpul bersama, ya, sebanyak yang kami dapat lakukan dengan sukacita dan kegembiraan, dan jika Tuhan mengizinkan, kami merayakan hari lahir daripada kemartirannya. Jadi orang Kristen waktu itu yang dirayakan adalah hari kelahirannya ke dunia baru itu, yaitu kematiannya. Ya. Hari lahir kemartirannya demi mengingat mereka yang telah bertarung di dalam perjuangan iman, dan yang juga untuk pelatihan dan persiapan bagi mereka yang akan mengalaminya di masa depan. Ini dalam kitab Kemartiran Polikarpus pasal yang 18. Jadi kalau sejauh data tertulis itu yang kita tahu, awal dari akhirnya merayakan kematian orang kudus ini, dan tentunya ada doa, mohon doa pada mereka, itu dalam kitab tulis mengenai kematian Polikarpus, terjadi yang meninggal pada tahun 156 Masehi. Jadi kalau saudara Paul menanyakan kapan mulai, yaitu sejauh data yang ada, itu mulainya pada tahun 156 Masehi, dan itu dilakukan masih dekat dengan zamannya para rasul. Jadi bukan pengaruh pagan sama sekali, bukan. Ini karena makna daripada keselamatan Kristus. Selanjutnya, di sini kita melihat bahwa dengan memohon doa orang kudus menunjukkan kesatuan gereja. Selanjutnya Clement dari Alexandria. Kira-kira tahun 215 Masehi, awal sekali, menulis bahwa orang-orang Kristen yang sejati berdoa di dalam persekutuan dengan para malaikat sebagai seolah-olah sudah ada dalam jajaran para malaikat, dan mereka tidak pernah keluar dari memelihara sesuatu yang suci itu. Meskipun dia berdoa sendiri, tetapi dia merasa berada di dalam kumpulan para paduan suara para orang kudus yang berdoa bersama mereka. Ini tulisan Bapak Gereja awal, ya. Ini, oke. Ini dalam bukunya Stromata pasal 7 ayat 12. Demikian juga Origenes, meskipun dia bukan Bapak Gereja, karena ajarannya yang ditolak oleh gereja, tetapi dia orang penting. Dia sarjana Kristen penting pada zaman awal. Di dalam buku yang dia meninggal pada tahun 253. Di dalam bukunya mengenai doa, dia mengatakan, bukan saja Sang Imam Agung, yaitu Kristus itu, berdoa
dengan mereka yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi juga para malaikat. Demikian juga jiwa-jiwa orang kudus yang telah meninggal. Buku mengenai doa pasal 11 ayat 1. Juga Bapak Suci Kiprianus dari Kartago di Afrika yang meninggal tahun 258 mengasumsikan bahwa orang-orang kudus di surga terus berdoa bagi mereka yang di bumi di dalam kesatuan iman yang sama. Di dalam suratnya kepada episkop yang lain, Kiprianus juga seorang episkop, seorang uskup ya. Dia menulis demikian. Marilah kita mengingat satu sama lain di dalam kesatuan hati. Marilah kita di belahan dari kedua sisi ini selalu berdoa satu dengan yang lain. Sehingga jika salah satu dari kita akan pergi ke sana, pertama, kasih kita boleh berlanjut di hadapan hadirat Tuhan, dan doa-doa kita untuk saudara-saudara dan saudari-saudari kita tidak berhenti di hadirat Bapa yang Maha Welas Asih itu. Surat 56 ayat 5. Ini kesaksian dari gereja Purba ya. Sebelum ada ajaran reformasi. Dan ini landasannya adalah yang sudah saya terangkan tadi. Ya. Jadi kalau begitu, rujukan dari tulisan Bapak Gereja pada abad kedua mengenai Maria, itu juga saya sangat penting. Terutama Irenaeus, cucu rohaninya Rasul Yohanes. Dia membandingkan Maria itu dengan Hawa, dan Bapak Gereja dari abad kedua, misalnya Justinus Martir dan Irenaeus, mengatakan sebagaimana kematian datang melalui Hawa karena ketidaktaatannya, sehingga membuat Adam ikut mati. Demikianlah hidup datang melalui Maria, melalui ketaatannya, sehingga sang hidup itu datang ke dunia. Jadi kontras Hawa dan Maria ini muncul secara independen dari para bapak-bapak gereja yang menyaksikan kepada gereja ketertarikan yang sangat awal kepada Bunda Kristus ini sebagai sosok yang sangat penting. Gereja mengetahui dari warisan dari agama Yahudi itu bahwa semua yang ada di surga berdoa bagi mereka yang ada di bumi, dan adalah jelas bahwa Bunda Kristus adalah salah satu di antara mereka yang di surga yang memiliki doa yang sangat berkuasa buat kita orang percaya. Jadi itu landasan kitab sucinya, itu landasan teologinya, mengapa ada doa dalam persekutuan dengan orang kudus, dengan Bunda Maria, dengan malaikat. Ini tidak ada kaitannya dengan berdoa kepada dewa-dewa. Ini adalah persekutuan orang-orang kudus yang sama-sama berdoa kepada Bapa. Jadi saudara Paul Naes, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai meminta permohonan bantuan doa kepada orang kudus, malaikat, dan Bunda Maria untuk disampaikan kepada Allah. Jadi doa dan sembahyang itu hanya kepada Allah. Tapi satu sama lain, orang kudus yang hidup di bumi ini maupun yang sudah di surga sana, itu persekutuan dalam doa, saling mendoakan tadi. Kiranya Tuhan memberkati saudara Paul, dan sekali lagi saudara kalau ingin berkunjung ke tempat kami bisa melihat alamat yang ada di belakang ini, alamat parokia kami dan komunitas kami.
Dan sekaligus saya ingatkan, kalau ada orang yang mengajak-ajak saudara ke tempat mereka dengan alamat diberikan tapi tidak ada di situ, abaikan saja, itu bukan orang dalam persekutuan dan kami. Dan saudara yang melakukan itu, kalau saudara bukan dalam persekutuan dan kami dengan saya, hentikan itu karena itu tidak etis dan tidak Kristen. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.